Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jerana. Kali ini katanya ada kulkas yang nggak dingin dan sama sekali nggak jalan ya. Nah, coba kita cek nih kulkas LG satu pintu ya. Dia lumayan besar juga freezernya. Jadi mesin ini katanya nggak ada bunyi hidup seperti biasanya ya. Nah, coba saya ampere untuk membuktikan mesin ini running atau tidak. Saya colokin bebas ke steker 20 ya. Nah, ini terhitung 3,16 ampere ya. Berarti ini kalau seperti ini kulkas itu macet ya, nggak jalan. Nah, nanti untuk beberapa detik dia langsung overload. Nah, kalau untuk mesin seperti ini mencapai angka 3 ampere itu nggak benar. Biasanya itu ampernya normalnya 0,1 berapa 0,5 itu di bawah 1 ampere. Nah, ini ada di nameplate-nya juga biasanya ada. Jadi kulkas ini nggak bakal dingin. Nah, ini lampu kalau misalkan mesin macet tetap nyala ya, lampu tetap nyala, cuman tidak ada pendinginan. Biasanya kan orang suka bilang kulkasnya hidup nyala tapi nggak dingin. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada hubungannya, kalau lampu ya lampu, mesinnya mesin. Oke, kita coba cabut. Nah, ini berhubung kotor, coba kita lap-lap dulu biar kerjanya enak ya. Kemudian kita buka bagian konektor ini ya, dia berisikan relay sama overload protector buat gerakin mesin ya. Nah, ini kita copot dulu klemnya lalu tutupnya. Nah, di sini ada overload protector yang atas ini yang gepeng. Nah, yang bawah ini adalah relay ya, relay. Nah, kalau di wiringnya ini overload yang tadi yang gepeng. Nah, ini overloadnya. Kemudian ada relay PTC, biasanya dia ada tertuliskan PTC. Nah, ini yang bawah ya. Jadi kemungkinan besar dia itu biasanya di relay ya, kerusakannya di relay, dia tidak bisa menyetar ya. Nah, congkel bagian relaynya menggunakan test pen, lalu bagian atasnya. Nah, seperti ini ya cara nyopotnya ya. Jika kalian misalkan mau bongkar sendiri di rumah, ini kondisinya udah seperti ini ya, udah panas, dia belah juga ya. Nah, ini untuk overloadnya. Nah, ini ada 3 ya, biasanya common, running, dan starting. Nah, ini common untuk overload. Nah, ini adalah menggunakan running kanan ya. Jadi ada C, R, S, C ya, ini runningnya ada di nomor 5 atau yang kanan ya, dia gunakannya kanan. Biasanya setiap kulkas beda-beda ya, ada yang kiri ada yang kanan untuk running dan startingnya. Oke, saya coba cek menggunakan ohmmeter ya, ohmmeter. Nah, relay ini harusnya terhubung nih antara lubang 1 dan lubang 2. Kita bisa cek menggunakan ohmmeter di 1 kilo atau 100 kilo ya. Nah, ini udah saya connect, cuman jarum ini enggak naik ya, atau enggak ada nilainya sama sekali. Nah, bisa kita pastikan yang kerusakannya ini ada pada relay saja. Nah, ini dia ya, relaynya sudah rusak. Nah, tipsnya untuk kalian nanti misalkan mau cari relay harus sama yang kupingnya ada di kanan, intinya seperti contohnya. Dan untuk yang universal juga ada, biar kalian nggak bingung nanti belinya yang soket kanan kiri ya, jadi kalian bisa pilih. Ini udah pasti rusak ya. Ini udah saya siapin yang baru nih ya. Ini yang salah satunya, maksudnya penggantiannya. Nah, ini yang saya mau pakai nih, ada sama-sama di kanan ya, karena tadi kamera depan jadi di kiri dia. Nah, ini, nah soketnya ada yang di kanan untuk runningnya.
running. Nah ini saya coba perbandingkan dengan yang lama, yang rusak dan yang mau dipakai ya, sama-sama ada di kanan. Nah gitu nanti pasangnya seperti itu, hanya ditusuk saja. Kalian pasang overloadnya dulu. Nah ini kalian pasang overloadnya dulu ya, langsung tusuk aja. Kemudian relaynya ya, relaynya kalian tusuk juga di bawahnya. Dia biasanya ada lubang 2 tuh sejajar, langsung aja kalian pasang, colokin ya sesuai lubangnya nanti. Nah ini kabel dari kulkasnya masuk ke relay, biasanya warna biru ya. Untuk overload yang atas warna hitam. Nah, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah kalian langsung menggunakan ampere di selektor A ya, A atau ampere meter. Nah ini kalian bisa dipakai ke salah satu kabel, kalian masukin ampernya ya, jangan dua-duanya, salah satu kabel aja. Kita masukin colokan steker ke power 20. Nah ini, nah pada saat running dia 0,8 ya, tandanya ini sudah berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik mesinnya. Oke, jadi masalahnya ada di relay. Nah di sini biasanya pipa pressure atau dorong hangat atau panas ya, sampai ke filter ini nih. Ini filter ini harus hangat. Nah ini suction atau hisap biasanya ada rasa-rasa dingin. Gitu aja terus bolak-balik dia cara kerjanya, membawa freon ya. Nah ini untuk bagian evaporator dalam biasanya ada bunyi-bunyi seperti air gitu ya, seperti gas ya, bunyi ada aliran, berarti mesin itu sudah jalan ya. Nah di sini nanti ada timbul bunga es ya, menandakan mesin itu udah running kembali, jalan bagus. Nah ini setelah beberapa menit saya cek kembali dan hasilnya mantap ya, bunga es sudah banyak dan berhasil. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.